Baik, selamat malam Ibu Maya, selamat malam teman-teman. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Hari ini kita akan adakan perkuliahan manajemen stres dengan materi evaluasi diri dan pengembangan keterampilan manajemen stres. Nah, ada kalanya kita baiknya berdoa sejenak agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan dimulai. Berdoa selesai. Baik, waktu dan tempatnya silahkan Ibu Maya. Ya, terima kasih. Suara saya jelas nih. Nggih, jelas kedengaran Ibu. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, pada pertemuan untuk malam hari ini, saya akan membahas tentang evaluasi diri dan pengembangan keterampilan manajemen stres. Manajemen stres merupakan salah satu keterampilan penting yang perlu dikembangkan oleh individu untuk menjaga kesehatan mental, fisik, dan emosional. Dalam konteks kehidupan modern, tuntutan pekerjaan, pendidikan, serta dinamika sosial ini dapat menjadi pemicu stres yang signifikan. Oleh karena itu penting bagi setiap individu untuk mengenali sumber stres, memahami respon pribadi terhadap stres, dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mengelolanya. Nah, evaluasi di dalam manajemen stres itu bisa mengarah kepada langkah awal yang esensial dalam pengelolaan stres. Dengan melakukan refleksi terhadap diri sendiri, maka individu dapat melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab stres dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Di mana untuk evaluasi diri itu melibatkan ada mengenali sumber stres ya. Jadi eh, mengenali sumber stres ini dengan melakukan identifikasi apa saja yang menjadi pemicu stres, baik dari lingkungan eksternal, misalkan saja tekanan kerja, konflik interpersonal ya, maupun dari dalam diri, misalnya satu harapan pribadi yang mungkin terlalu tinggi atau ketidakpastian untuk mencapainya, misalkan seperti itu. Yang kedua, memahami respon terhadap stres. Setiap individu itu memiliki cara unik untuk merespon stres, baik secara fisik, misalnya kelelahan, sakit kepala itu yang kita alami ya. Kemudian emosional, contohnya kecemasan, mudah marah, maupun perilaku, contohnya makan berlebihan, menghindari tanggung jawab ya. Kemudian yang ketiga, menilai pola kebiasaan. Tinjau kebiasaan sehari-hari yang mungkin memperburuk atau membantu mengelola stres, seperti pola tidur, olahraga, atau penggunaan waktu. Nah, untuk pengembangan keterampilan manajemen stres tersebut, ada beberapa keterampilan utama yang dapat dikembangkan, seperti teknik relaksasi, ya, meditasi, pernapasan dalam atau yoga, kemudian manajemen waktu yang efektif, pengendalian pikiran, bagaimana kita mengganti pikiran negatif dengan pola pikir positif yang realistis, ya. Kemudian dukungan sosial, bisa berbicara dengan teman, keluarga, atau mungkin konselor profesional, ya. Kemudian gaya hidup sehat, jadi mengadopsi pola makan yang seimbang, tidur yang cukup, dan rutin berolahraga. Ini akan berkontribusi pada peningkatan ketahanan terhadap stres. Intinya manajemen stres itu bukanlah keterampilan yang bisa dikuasai dalam semalam ya, melainkan proses berkelanjutan yang membutuhkan evaluasi diri dan komitmen untuk berubah. Karena ini nggak mudah juga ya, dengan mengenali diri sendiri dan mengembangkan keterampilan.
maka individu dapat mengurangi dampak negatif stres dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, adapun teknik evaluasi diri terhadap kemampuan manajemen stres, itu diantaranya yang pertama ada identifikasi sumber stres dalam pekerjaan. Contohnya saja misalkan di perhotelan ya kita melihatnya langsung masuk ke case atau studi kasusnya saja. Hotel dapat menyediakan sesi mingguan di mana staf itu dapat mencatat dan mendiskusikan tantangan pekerjaan utama mereka, baik secara individu maupun dalam tim. Nah, kemudian yang kedua penilaian respon terhadap stres. Nah, di sini implementasinya penyediaan jurnal pribadi atau formulir evaluasi stres mingguan yang memungkinkan staf itu menuliskan pengalaman dan emosi mereka secara anonim. Ya, jadi bisa saja karena kelelahan, ya, itu kan bisa mengarah ke fisik ya. Kemudian emosional seperti frustasi, kecemasan, perilaku ya, bisa saja karena melakukan kesalahan, ketidakhadiran dan lain sebagainya. Nah, ini bisa mengarah kepada penilaian respon terhadap stres karena itu indikatornya ada. Nah, kemudian yang ketiga, pemahaman kekuatan dan kelemahan pribadi. Eh, di mana di sini misalkan saja hotel mengadakan pelatihan pengembangan diri yang mencakup penilaian kompetensi seperti keterampilan menyelesaikan masalah dan pengendalian emosi. Nah, kemudian yang keempat, penggunaan feedback dan observasi. Implementasinya misalkan mengintegrasikan evaluasi manajemen stres dalam penilaian kinerja rutin. Kemudian menyediakan sesi mentoring atau coaching ya dari manajer kepada staff ya, coach ya, coaching ya di sini. Kemudian penetapan tujuan dari manajemen stres. Implementasinya, misalkan saja hotel dapat mendukung karyawan dalam menetapkan dan memantau pencapaian tujuan melalui aplikasi kesehatan atau kelompok pendukung internal. Nah, kemudian implementasi, di mana implementasinya memberikan akses ke fasilitas relaksasi seperti ruang istirahat yang nyaman atau ada sesi yoga di tempat kerja. Menawarkan jadwal kerja fleksibel untuk staf yang menghadapi tingkat stres yang tinggi. Kemudian yang ketujuh, peningkatan kesadaran melalui pelatihan dan workshop. Implementasinya program pelatihan yang terintegrasi ke dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk membantu staf memahami pentingnya evaluasi diri dan teknik relaksasi. Nah, apa sih kira-kira manfaat yang diperoleh oleh eh, institusi atau tempat yang melaksanakan teknik-teknik tersebut? Misalkan tadi kita ngambil contohnya di hotel, misalkan ya di perhotelan, industri perhotelan. Nah, ini manfaatnya eh, bagi perhotelan sendiri dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan. Staf yang mampu mengelola stres itu cenderung lebih produktif dan bahagia. Ya, kemudian yang kedua, pelayanan yang lebih baik kepada tamu dan ini bisa meningkatkan kualitas layanan karena karyawan bekerja dengan pikiran yang lebih tenang. Kemudian yang ketiga, tingkat stres yang terkelola dengan baik itu akan mengurangi resiko burnout dan keinginan untuk meninggalkan pekerjaan. Jadi ini mengurangi turnover karyawan. Nah, berikutnya adalah mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam keterampilan manajemen stres, di mana misalkan saja dalam mengelola stres secara efektif itu adalah salah satu keterampilan penting bagi karyawan. Misalkan kita berada di industri perhotelan yang menghadapi berbagai tekanan seperti interaksi langsung dengan tamu, kemudian tuntutan layanan yang harus cepat, kemudian lingkungan kerja yang dinamis ya. Kemudian di sini ada beberapa langkah implementasi untuk mengidentifikasi area yang kira-kira perlu ditingkatkan dalam keterampilan manajemen stres.
Yang pertama yaitu penilaian mandiri atau self-assessment. Nah, di sini karyawan itu didorong untuk mengevaluasi diri secara teratur, untuk mengidentifikasi keterampilan manajemen stres yang kira-kira perlu ditingkatkan. Di mana eh, misalkan saja memberikan semacam kuesioner atau formulir evaluasi diri terkait sumber stres, respon terhadap stres, dan strategi pengelolaan stres yang sudah digunakan. Contoh pertanyaannya misalkan saja ya, apa pemicu stres terbesar dalam pekerjaan Anda? Kemudian, bagaimana Anda biasanya merespon tekanan dari tamu atau pihak manajemen? Nah, ini adalah beberapa contoh dari kuesioner, pertanyaan kuesioner yang mungkin bisa diajukan. Yang kedua, feedback dari rekan kerja dan supervisor, di mana di sini akan melibatkan kolega dan atasan dalam proses identifikasi area yang perlu ditingkatkan yang dapat memberikan perspektif yang lebih objektif. Nah, implementasinya ada sesi umpan balik reguler antara karyawan dan supervisor, misalnya setiap bulan atau setiap kuartal. Kemudian supervisi langsung selama interaksi dengan tamu untuk mengevaluasi bagaimana karyawan itu menangani situasi yang mungkin dicontohkan dalam under pressure seperti itu. Nah, kemudian gunakan metode anonim seperti survei atau kotak saran untuk menerima masukan dari rekan kerja. Yang ketiga, analisis situasi yang sering menyebabkan stres. Melakukan identifikasi jenis situasi yang paling sering memicu stres pada karyawan ini dapat membantu menentukan area yang kira-kira perlu dilakukan perbaikan. Nah, implementasinya bikin catatan harian atau work log di mana karyawan itu mencatat situasi stres, penyebabnya apa, dan bagaimana mereka menang. Kemudian lakukan analisis mingguan atau bulanan untuk melihat pola stres yang berulang kali. Misalkan saja konflik dengan tamu, beban kerja yang mungkin tidak seimbang antara karyawan satu dengan yang lain, atau ketidakjelasan tugas dari pihak manajemen. Yang keempat, tes psikologi dan penilaian profesional. Melibatkan ahli seperti psikolog organisasi untuk melakukan penilaian terhadap stres karyawan. Misalkan saja dengan menyediakan alat penilaian psikologi seperti Perceived Stress Scale atau PSS atau Stress Management Inventory atau SMI, di mana mengadakan sesi konseling rutin untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi personal terkait peningkatan keterampilan. Yang kelima, pelatihan dan simulasi manajemen stres. Melakukan simulasi situasi kerja nyata untuk mengamati dan mengevaluasi bagaimana karyawan mengelola stres di bawah tekanan. Misalkan saja melatih karyawan melalui role play untuk menghadapi tamu yang sulit atau situasi layanan darurat. Nah, catat aspek yang perlu diperbaiki seperti kontrol emosi, ya, kemudian komunikasi asertif atau pengambilan keputusan cepat. Yang keenam, penggunaan teknologi untuk pelacakan stres. Memanfaatkan teknologi untuk memantau tingkat stres karyawan secara lebih objektif. Gunakan wearable device, misalnya smartwatch, untuk memantau detak jantung dan tingkat stres karyawan selama melakukan shift. Ya. Aplikasi manajemen stres yang memungkinkan karyawan itu mencatat mood mereka setiap hari dan memberi wawasan tentang area yang perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan. Yang ketujuh, pengadaan survei kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Melakukan survei internal tentang kepuasan kerja dan kesejahteraan karyawan untuk bisa melakukan identifikasi area stres yang paling umum di lingkungan kerja. Sertakan pertanyaan tentang pengalaman kerja yang menimbulkan tekanan. Kemudian, analisis hasil survei untuk menentukan keterampilan apa yang paling dibutuhkan, seperti komunikasi interpersonal, manajemen waktu, atau mungkin resolusi konflik.
Delapan, observasi langsung oleh pihak manajemen. Jadi, pihak manajemen bisa mengamati pola kerja karyawan untuk mengenali area yang membutuhkan perbaikan. Di mana contohnya supervisor kerja di area operasional seperti resepsionis, restoran, atau housekeeping ya, untuk melihat bagaimana karyawan itu mengelola beban kerja atau merespon tamu. Kemudian berikan masukan spesifik berdasarkan observasi, misalnya meningkatkan ketenangan saat menangani keluhan tamu. 9, penyesuaian dengan budaya kerja. Misalnya saja melakukan evaluasi apakah nilai-nilai yang ada di hotel, misalkan keramahan, efisiensi, atau mungkin empati, itu menjadi sumber stres tambahan bagi karyawan. Sesuaikan pelatihan keterampilan stres agar relevan dengan visi dan misi dari perusahaan. 10, workshop atau diskusi kelompok. Mengadakan diskusi kelompok untuk sharing, ya, berbagi pengalaman dan solusi manajemen stres. Memfasilitasi sesi berbagi di mana karyawan mendiskusikan tantangan dan keberhasilan mereka dalam mengelola stres. Kemudian mengidentifikasi area yang sering disebut sebagai tantangan tadi untuk dikelola melalui pelatihan tambahan. Nah, kira-kira apa sih manfaat yang mungkin bisa didapatkan dari melakukan identifikasi area peningkatan keterampilan stres? Yang pertama akan meningkatkan kesejahteraan karyawan dan meminimalkan resiko burnout. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan kepada tamu. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja tentunya di perhotelan tersebut lebih sehat dan produktif. Kemudian mengurangi turnover karyawan yang diakibatkan oleh tekanan kerja yang mungkin berlebihan. Berikutnya adalah menyusun rencana pengembangan diri untuk meningkatkan kemampuan mengelola stres. Menyusun rencana pengembangan diri bagi karyawan, misalkan saja di industri yang kita contohkan tadi perhotelan, itu adalah langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan manajemen stres. Rencana ini harus dirancang berdasarkan kebutuhan individu, tantangan pekerjaan, dan dukungan dari pihak manajemen. Adapun implementasi rencana pengembangan ini bisa melakukan yang pertama penilaian awal untuk mengenali apa saja kebutuhan dari individu. Nah, di sini eh, penting untuk mengidentifikasi kondisi awal dari karyawan. Menggunakan alat penilaian seperti survei stres, wawancara pribadi, atau tes psikolog sederhana. Kemudian mengidentifikasi sumber stres utama, misalkan beban kerja, konflik dengan tamu, atau tekanan dari manajemen. Dicontohkan, misalkan seorang karyawan housekeeping merasa stres karena sering mengalami perubahan jadwal yang mendadak. Nah, ini bisa kita identifikasi ya, apa yang menjadi kondisi awal dari karyawan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, menetapkan tujuan pengembangan diri yang spesifik. Mengadakan metode SMART, ya, spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. Yaitu meningkatkan kemampuan mengelola stres dengan mempraktekkan teknik pernapasan dalam setiap hari selama 2 minggu. Nah, contohnya misalkan resepsionis bisa menetapkan tujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi asertif agar lebih percaya diri ketika menangani keluhan dari. Yang ketiga, menyediakan pelatihan dan workshop manajemen stres. Nah, di sini eh, mengadakan pelatihan seperti teknik relaksasi, di mana pernapasan dalam, meditasi atau yoga, kemudian manajemen waktu dan komunikasi interpersonal, yaitu menghadapi tamu yang sulit dengan tenang dan profesional. Misalnya saja hotel mengundang seorang trainer atau pelatih untuk mengadakan mindfulness kepada seluruh staf operasional. Nah, kemudian yang keempat, pengembangan kebiasaan positif. Misalnya mendorong karyawan untuk mencatat eh, kebiasaan harian mereka, seperti pola tidur, olahraga, atau mungkin pola makan.
Sediakan fasilitas untuk mendukung gaya hidup sehat, seperti ruang istirahat yang nyaman atau makanan sehat yang ada di kantin. Misalnya, hotel menyediakan ruang relaksasi dengan aromaterapi untuk digunakan karyawan selama istirahat kerja. Yang kelima, pendampingan dan mentoring. Menetapkan mentor untuk setiap karyawan seperti supervisor atau manajer, kemudian lakukan sesi diskusi bulanan untuk memantau progres rencana pengembangan. Contohnya, supervisor restoran bisa membantu staf baru untuk mengatur waktu untuk mengurangi tekanan saat jam sibuk. Nah, kemudian yang keenam, penggunaan teknologi untuk dukungan manajemen stres. Gunakan aplikasi seperti aplikasi meditasi atau pelacakan suasana hati. Implementasikan sistem kerja digital untuk mengurangi tekanan administratif. Misalnya saja memberikan akses gratis kepada staf hotel untuk aplikasi meditasi seperti Calm atau Headspace. Nah, kemudian yang ketujuh, monitoring dan evaluasi progres. Menetapkan sesi evaluasi mingguan atau bulanan untuk membahas pencapaian dan hambatan. Gunakan feedback dari supervisor dan kolega untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Misalnya, manajer mengadakan diskusi evaluasi mingguan untuk memantau apakah karyawan telah berhasil mengurangi tingkat stres melalui strategi yang telah diterapkan. Yang kedelapan, dukungan sosial dan budaya positif. Promosikan budaya kerja yang inklusif, terbuka, dan mendukung keseimbangan kerja hidup. Adakan kegiatan tim seperti outing atau olahraga bersama untuk memperkuat hubungan antar karyawan. Misalkan, hotel mengadakan sesi olahraga pagi setiap minggu untuk staf agar mereka dapat melepas stres bersama. Yang sembilan, insentif untuk partisipasi. Memberikan sertifikat penghargaan, cuti tambahan, atau insentif lainnya bagi karyawan yang berhasil mencapai tujuan pengembangan diri mereka. Contoh, staf front office yang berhasil meningkatkan kemampuan menangani tamu yang sulit akan mendapatkan pengakuan sebagai Employer of the Month. 10. Penyesuaian rencana berdasarkan umpan balik. Tinjau kembali rencana setiap beberapa bulan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Libatkan karyawan dalam proses penyesuaian agar rencana tetap sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, misalkan karyawan housekeeping merasa rencana awal itu terlalu membebani, maka manajemen dapat menyederhanakan strategi menjadi langkah-langkah yang lebih realistis. Nah, kira-kira manfaat apa yang diperoleh dengan implementasi rencana pengembangan diri ini, khususnya di perhotelan misalkan ya, di mana yang pertama karyawan akan mampu mengelola stres lebih fokus dan efisien dalam bekerja. Yang kedua, karyawan yang tenang dan percaya diri ini akan memberikan pengalaman terbaik bagi tamu. Nah, yang ketiga, lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental itu akan mendorong referensi tenaga kerja. Dan yang keempat, kesejahteraan karyawan mencerminkan nilai-nilai perusahaan di mata tamu dan publik. Nah, berikutnya teknik perbaikan keberlanjutan dalam manajemen stres di tempat kerja. Khususnya untuk industri perhotelan yang dinamis, ini biasanya memerlukan pendekatan sistematis ya untuk memastikan kemampuan manajemen stres itu terus berkembang. Berikut ada beberapa teknik perbaikan berkelanjutan dalam manajemen stres yang dapat diterapkan di lingkungan perhotelan ya. Yang pertama, melakukan penilaian stres secara berkala. Lakukan survei stres rutin, misalnya setiap 3 bulan. Lakukan gunakan alat penilaian stres seperti PSS atau Perceived Stress Scale atau survei yang dirancang khusus untuk lingkungan hotel. Kemudian analisis hasil survei untuk mengidentifikasi pola stres di berbagai departemen. Nah, contohnya misalkan hotel bisa mengadakan survei stres triwulan untuk mengetahui tingkat stres di antara staf resepsionis, housekeeping, dan dapur.
Misalnya contohnya seperti itu. Nah, kemudian memberikan pelatihan berkelanjutan, di mana pelatihan ini dapat membantu karyawan memperbaiki atau memperbarui keterampilan manajemen stres dan mengadopsi teknik baru. Misalnya mengadakan sesi pelatihan berkala tentang teknik manajemen stres seperti mindfulness, komunikasi asertif, dan manajemen waktu. Kemudian menyesuaikan pelatihan dengan tantangan yang dihadapi oleh departemen tertentu. Sebagai contoh, staf housekeeping itu dilatih teknik pernapasan dalam untuk mengelola stres saat menghadapi volume pekerjaan yang tinggi. Berikutnya, fasilitas untuk dukungan kesehatan mental dengan cara menyediakan layanan konseling profesional di tempat kerja atau melalui platform online. Promosikan hotline dukungan psikologis yang dapat diakses kapan saja. Misalnya, hotel bisa menjalin kerjasama dengan layanan konseling daring untuk memberikan akses gratis kepada karyawan. Berikutnya, membentuk komite kesejahteraan karyawan, di mana bisa melibatkan perwakilan dari berbagai departemen untuk merancang dan mengevaluasi program kesejahteraan. Pastikan komite bertemu secara rutin untuk membahas umpan balik dan menyusun rencana perbaikan. Sebagai contoh, Komite Kesejahteraan Karyawan mengadakan pertemuan bulanan untuk membahas tantangan terbaru dan solusi dalam manajemen stres. Berikutnya adalah sistem umpan balik terbuka. Memasang kotak saran anonim di area kerja, gunakan survei digital yang memungkinkan karyawan menyampaikan masukan itu secara langsung. Kemudian tidak lanjuti masukan karyawan dengan perubahan yang nyata. Contoh kotak saran anonim ini mengungkapkan bahwa jadwal kerja yang tidak teratur itu ternyata menjadi pemicu stres utama bagi staf resepsionis. Misalkan contohnya seperti itu. Kemudian berikutnya meningkatkan lingkungan kerja, menyediakan ruang istirahat yang nyaman dengan fasilitas relaksasi seperti aromaterapi atau musik menenangkan. Pastikan area kerja itu bebas dari gangguan seperti kebisingan. Contoh, hotel bisa merenovasi ruang istirahat staf dengan menambahkan sofa, ergonomis, dan sudut meditasi. Yang ketujuh, mengintegrasikan manajemen stres ke dalam budaya kerja dengan memasukkan program manajemen stres dalam orientasi karyawan baru. Jadikan kesejahteraan karyawan sebagai bagian dari visi perusahaan. Contohnya, hotel bisa menyertakan modul tentang manajemen stres dalam pelatihan onboarding untuk staf baru. 8. Monitoring progres individu dan tim. Supervisor dapat melakukan evaluasi stres karyawan secara rutin. Gunakan alat pelacakan digital untuk mencatat perubahan tingkat stres dan kinerja karyawan. Misalnya, supervisor dapat mengadakan sesi check-in mingguan untuk menilai tingkat stres tim selama musim liburan yang cukup sibuk. Yang 9, pengakuan dan penghargaan. Memberikan penghargaan seperti Employee the Month kepada karyawan yang menunjukkan kemampuan manajemen stres yang baik, kemudian mengadakan program penghargaan untuk tim yang berhasil menciptakan lingkungan kerja yang bebas stres. Jadi hotel bisa memberikan penghargaan kepada tim housekeeping yang menjaga suasana kerja tetap positif selama satu acara besar. Nah, kemudian 10, evaluasi dan perbaikan program secara berkelanjutan. Contohnya, hotel bisa menyesuaikan jadwal pelatihan berdasarkan hasil survei yang menunjukkan kebutuhan tambahan dalam manajemen waktu. Manfaat daripada teknik berkelanjutan dalam perhotelan ini yang bisa diambil, karyawan lebih tenang, percaya diri dalam memberikan layanan kepada tamu, lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan karyawan, mengurangi tingkat pergantian staf, dan program kesejahteraan yang efektif meningkatkan daya tarik hotel sebagai tempat kerja.
Nah, untuk implementasi evaluasi diri dan pengembangan keterampilan manajemen stres di perhotelan, ini bisa diambil manfaatnya untuk melakukan evaluasi diri, kemudian mengembangkan keterampilan manajemen stres, dan melakukan komitmen pada perbaikan yang berkelanjutan. Nah, kesimpulan di sini kita bisa melihat bahwa manajemen stres ini elemen penting ya dalam industri perhotelan yang kita contohkan di sini yang menghadapi tantangan tinggi dari interaksi langsung dengan tamu, jadwal kerja yang padat dan tuntutan layanan yang cepat. Implementasi evaluasi diri dan pengembangan keterampilan manajemen stres ini dapat memberikan banyak manfaat bagi karyawan dan perusahaan terutama dalam meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, dan kualitas layanan. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk waktu, saya kembalikan ke Pak Putu. Terima kasih Ibu Maya. Jadi penjelasannya sudah detail sekali. Jadi apa yang saya tangkap tadi itu memang betul sekali ya. Identifikasi internal dan eksternal itu biasanya kita pernah aja berkomentar, wah ini stres di rumah dibawa ke kantor gitu misalnya. Atau sebaliknya yang orang rumah, wah ini stres di kantor dibawa ke rumah nih. Nah misalnya seperti itu ya. Nah, tapi yang setahu saya kalau di hotel itu biasanya sebelum bekerja itu pasti ada briefing gitu ya, briefing dari atasan mungkin ya, atau mungkin ngobrol-ngobrol dengan teman untuk siap bekerja, apa namanya, siap untuk bekerja gitu. Biasanya di awal sebelum bekerja itu biasanya diskusi gitu ya. Nah, kalau di tempat kami itu Ibu Maya biasanya rolling gitu ya, rolling tempat biasanya. Pekerjaannya sama tetap, cuman rollingnya. Jadi antar jurusan gitu, biasanya setahun sekali itu pasti ada rolling pegawai gitu. Nah, kalau misalnya di semua perusahaan, saya kira ya mungkin tidak hanya hotel gitu, biasanya kan di akhir tahun itu mengadakan acara outbound misalnya glamping jalan sehat gitu mungkin mungkin yang dijelaskan Ibu Maya tadi mungkin mingguan olahraga karena tahu saya kan hari Jumat itu hari kerida ya mungkin tidak hanya di kantor pemerintah mungkin di hotel juga juga sama apa namanya penerapan hari kerida bahwa hari Jumat itu adalah hari olahraga biasanya ya. Nah terus perubahan jadwal yang Ibu Maya tadi sampaikan itu memang betul ya memang sampai ada kejadian kan itu yang apa jadwal jaga dokter koas itu ya sampai terjadi pemukulan dan sebagainya. Mungkin jangan sampai terjadi seperti itu. Boleh apa didiskusikan sebenarnya dengan manajemen, dengan antar karyawan ya mungkin itu. Ya, mungkin itu saja dari saya Ibu Maya. Ya, Silakan closingnya boleh Ibu. oke. Jadi intinya evaluasi diri dan pengembangan keterampilan manajemen stres ini sebetulnya bukan hanya kebutuhan dari individu karyawan, tetapi juga merupakan investasi strategis ya khususnya bagi misalkan tadi kita ngambil contohnya hotel ya untuk meningkatkan produktivitas, retensi karyawan dan kepuasan tamu. Ya, jadi dengan komitmen terhadap implementasi teknik ini secara konsisten, itu hotel dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan berkelanjutan. Kira-kira itu closing dari saya, Pak Putu. Saya Oke, kembalikan lagi. oke, terima kasih Ibu Maya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Nanti boleh di grup tanya jawabnya. Mengingat waktu ini mepet sekali, boleh komen nanti di apa namanya di channel gitu supaya perkuliahan ini bisa berkelanjutan untuk diskusinya. Oke, terima kasih Ibu Maya. Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Terima kasih teman-teman. Mungkin diskusi hari ini cukup ya Ibu ya. Oke, Ya, sampai mm-mm. ketemu lagi. Boleh. Ya, terima Selamat kasih. malam. Selamat malam. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Izin live. Oke, silakan Ya, Ibu. selamat malam Ibu. Ya, Nggih, selamat malam nggih, semuanya. terima kasih. Selamat malam Bapak, pamit Pak. Nggih, nggih.